Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, dulu tahun 1962 ada sebuah peristiwa menarik, yakni tepatnya di tanggal 4 Maret, yang pada saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Seorang presiden Tunisia yang pertama, yakni Habib Bourguiba, mengumpulkan para menteri juga mufti yang ada di Tunisia pada saat itu, termasuk juga mengundang para wartawan. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Habib Bourguiba ketika mereka sudah berkumpul? Habib Bourguiba kemudian menunjukkan sebuah pertunjukan show off. Bagaimana dia kemudian meminum segelas jus, ya itu di siang hari di bulan Ramadan, yang kemudian diikuti oleh seluruh menteri-menterinya. Dan kemudian dia beralasan kenapa dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, karena pada saat itu Tunisia sedang masa pembangunan, sehingga untuk menjaga produktivitas maka dia tidak berpuasa, dan diikuti oleh seluruh menterinya. Dan pada saat itu Habib Bourguiba kemudian meminta fatwa kepada mufti yang ada pada saat itu. Dan pada saat itu salah satu yang hadir adalah Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur, atau yang dikenal dengan Ibnu Asyur. Beliau adalah pengarang tafsir Al-Quran At-Tahrir wa Tanwir. Ketika dimintai fatwa terkait dengan kondisi itu, ataupun minta fatwa tentang diperbolehkannya tidak puasa di bulan Ramadan untuk dalam rangka produktivitas, gitu ya, maka kemudian Ibnu Asyur menyampaikan membacakan sebuah ayat dalam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Shadaqallahul adzim wa kadzdzaba ra'isit Tunis. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Asyur ketika dimintai fatwa oleh Habib Bourguiba. Ya. Kata Ibnu Asyur menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, yang menjadi penjelas bagi manusia dan juga menjadi pembeda. Dan barang siapa yang menyaksikan bulan itu, maka diharuskan berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dan apa yang disampaikan Allah itu adalah satu kebenaran, dan apa yang disampaikan oleh pemimpin Tunisia adalah sesuatu yang dusta. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Asyur. Ini luar biasa, seorang ulama yang kemudian mampu menyampaikan kebenaran di tengah-tengah penguasa yang melakukan kesalahan, gitu ya. Tidak kemudian membenarkan setiap apa yang dilakukan oleh penguasa. Itulah seorang ulama, dan itulah afdhalul jihad, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah. Lalu peristiwa ini tentu menjadi pemberitaan, gitu ya, dan bahkan media-media internasional juga ikut memberitakan. Ya, dunia barat memberitakan tentang peristiwa ini, di mana Presiden Tunisia dan juga menteri-menterinya tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya. Dan ketika diwawancarai, salah satu yang kemudian dikutip oleh New York Times, gitu ya, disampaikan apa yang menjadi alasan Habib Bourguiba kemudian tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka dia menyampaikan bahwa kita lebih baik kemudian bekerja untuk membangun negeri kita dibandingkan kemudian kita akhirnya duduk di pojokan dalam kondisi lemas
karena kita berpuasa. Itu yang kemudian disampaikan oleh Habib Bourguiba, alasan tidak berpuasa untuk menjaga produktivitas untuk membangun sebuah negeri. Namun, apa yang terjadi, sahabat Habib TV yang dirahmati Allah? Apakah kemudian Tunisia betul-betul bisa berkembang menjadi sebuah negeri makmur besar? Ternyata tidak. Jadi ya, selama menjabat 48 tahun Habib Bourguiba memimpin Tunisia, apa yang terjadi? Tunisia tidak menjadi negara yang makmur, sejahtera, bahkan tercatat sebagai negara yang miskin, tingkat kesejahteraannya rendah, bahkan tingkat kejahatannya tinggi. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, dari peristiwa ini maka kita perlu memahami tentang definisi bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian tadi salah mendefinisikan bulan Ramadan. Seringkali memang akhirnya dipahami oleh umat Islam. Kebanyakan umat Islam memahami bahwa Ramadan ini adalah bulan puasa, identik dengan bulan puasa. Sehingga hipnya Ramadan, euforia Ramadan, ini hanya terkait dengan ibadah ritual puasa. Yang sifatnya personal, individu. Ini yang terjadi. Jadi ya, atau sehingga akhirnya berbicara Ramadan itu tadi identik dengan puasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus. Sehingga cara berpikir Habib Bourguiba ini ketika Ramadan itu bulan puasa, maka ketika puasa maka dia harus menahan lapar ataupun tidak makan, tidak minum, maka efeknya menjadi lemas gitu ya, dan efeknya menjadi tidak produktif. Itu yang menjadi cara pandang Habib Bourguiba terkait dengan bulan Ramadan. Dan tentu ini bukan hanya Habib Bourguiba, barangkali kebanyakan umat Islam juga bahkan mungkin berpikir seperti itu. Cara pandang, cara berpikir umat Islam terkait Ramadan, frame berpikirnya barangkali seperti itu. Bahwa Ramadan bulan puasa, dengan bulan puasa maka kita harus lapar, haus, lemas, tidak produktif. Itu yang terjadi. Sehingga penting kita mendefinisikan sesuatu dengan benar. Gitu ya. Salah mendefinisikan, maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Gitu ya. Dalam sebuah hipotesa yang dikeluarkan oleh yang kemudian ini terkait dengan psikologi linguistik, ada sebuah hipotesa dari Sapir-Whorf, gitu ya, yang kemudian dikenal dengan hipotesis relativitas linguistik, yang kemudian memberikan kesimpulan kepada kita bahwa kata-kata itu bisa mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, dan cara mensikapi kita terhadap dunia, gitu ya. Bahkan bisa membentuk dunia kata-kata itu, gitu ya. The world shaped by words, gitu ya. Bahwa dunia dibentuk dengan kata-kata. Ya. Jadi kata-kata ini penting. Definisi itu penting bagi kita. Termasuk tadi mendefinisikan bulan Ramadan. Gitu ya. Ketika salah mendefinisikan bulan Ramadan, maka kita akan salah mensikapi bulan Ramadan. Sehingga akan memberikan dampak yang tentu besar. Maka perlu kita muhasabah. Seperti apa kita mendefinisikan Ramadan? Dan boleh jadi dari Ramadan ke Ramadan begitu banyak Ramadan yang telah kita lalui, tapi kemudian tidak menghadirkan efek yang berarti bagi kehidupan kita. Boleh jadi ini karena kita salah mendefinisikan bulan Ramadan. Maka Allah telah memberikan definisi yang jelas kepada kita tentang bulan Ramadan. Allah sampaikan kepada kita. Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah sampaikan kepada kita bahwa Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Allah mengidentikan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Satu-satunya bulan yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Dan hanya di satu tempat kemudian Allah menyampaikan bulan Ramadan, itu di surat Al-Baqarah ayat 185. Dan ketika Allah menyampaikan bulan di bulan Ramadan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu, bulan Ramadan di ayat Al-Baqarah 185 itu, maka Allah sampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi manusia
yang menjadi penjelasan bagi petunjuk tersebut dan menjadi pembeda. Pemirsa sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, maka turunnya Al-Quran ini memberikan sebuah efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan umat Islam. Ketika Rasulullah kemudian diberikan ataupun diturunkan Al-Quran melalui Rasulullah SAW, luar biasa, memberikan daya rubah yang sangat luar biasa, revolusioner, tonggak perubahan masyarakat atau tonggak perubahan manusia. Gitu ya, terjadi diawali dengan turunnya Al-Quran, diturunkannya wahyu kepada Rasulullah SAW. Ya, yang diawali dengan ketika diturunkannya kepada Rasul tentu diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di tengah-tengah masyarakat, kondisi masyarakat pada saat itu dalam kondisi yang disebut dengan kejahiliahan, kebodohan. Dalam arti kebodohan tentu bukan dalam makna tidak adanya ilmu pengetahuan. Tapi kebodohan adalah ketika sudah hilangnya sumber kebenaran atau bergesernya sumber kebenaran dari yang seharusnya memilih hak sebagai sumber kebenaran, yaitu Allah. Al-haqqu mir rabbik. Sehingga kebenaran akhirnya ditentukan oleh bagaimana ramainya ataupun bagaimana tradisi masyarakat, bagaimana menurut kehendak para penguasa, para pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Kebenaran, syariah, aturan, hukum akhirnya bersumber dari bagaimana kehendak kebanyakan orang pada saat itu, terutama tentu saja orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya kekuatan, kekuasaan, Malaul Quraisy, para pembesar Quraisy yang kemudian menjadi sandaran kebenaran pada saat itu. Tidak lagi bersumber dari Allah sebagai pemilik hak, gitu ya, atau sebagai yang memiliki otoritas kebenaran. Tidak. Maka Allah kemudian mengkoreksi. Mulai pertama kali yang Allah kemudian koreksi, yang Allah turunkan, Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, merubah cara pandang manusia, cara berpikir manusia, bahwa kebenaran itu harus bersumber dari Allah yang sebagai pencipta kita. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, atas nama Rabbu, dengan nama, atas dasar nama Rabbmu. Alladzi khalaq, zat yang telah menciptakan. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Min alaq, dari segumpal darah. Inilah dasar perubahan masyarakat, dasar perubahan manusia, ya, melalui Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi petunjuk, diawali dengan menjadi dasar landasan berpikir manusia. Berpikir manusia, cara pandang manusia, cara berpikir manusia tidak didasari oleh hawahu, ra'yu, tradisi, tetapi kemudian merujuk ataupun bersandar kepada Al-Quran. Maka dengan perubahan cara berpikir ini pun melahirkan berbagai perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Dan Islam kemudian juga terhantarkan oleh Allah melalui perjalanan Rasulullah SAW ke dalam berbagai perubahan-perubahan. Dan ini momentum perubahan-perubahannya juga terjadi di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang menunjukkan terjadinya perubahan-perubahan. Dimulai dari turunnya Al-Quran, diawali dengan turunnya Al-Quran, kemudian berbagai peristiwa-peristiwa berikutnya yang menandai perubahan, gitu ya. Termasuk ketika berbicara berbagai misalnya pertempuran, peperangan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat juga banyak terjadi di bulan Ramadan, gitu ya. Termasuk juga yang menandai adanya perubahan strategi perang Rasul yang sebelumnya bertahan, gitu ya, kemudian menjadi menyerang pasca perang Ahzab, gitu ya. Ini pun peristiwa-peristiwa terjadi di beririsan dengan bulan Ramadan. Dan masuk juga bagaimana
lebih memperluas ekspansi ke dunia internasional, bukan hanya sebatas di Jazirah Arab. Ini ditandai juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Sahabat Habib TV rahimakumullah, sehingga Ramadan dengan turunnya Al-Quran ini betul-betul mampu menghadirkan perubahan yang sangat luar biasa di tengah-tengah umat Islam, di dalam perjalanan umat Islam. Maka tentu saja bagi kita, hari ini ketika kita berada di bulan Ramadan, maka jadikan kesempatan Ramadan ini sebagai bulan yang akan merubah hidup dan kehidupan kita. Dan bagaimana kemudian Ramadan itu mampu merubah hidup dan kehidupan kita dengan adanya Al-Quran yang diturunkan di tengah-tengah kita. Interaksi dengan Al-Quran ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita di bulan Ramadan ini. Lakukan proses interaksi kita dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, tadarus, bahkan sampai kepada proses tadabur, memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga Al-Quran betul-betul mampu menjadi petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita, dan menjadi hal yang akan menjadi dasar landasan bagi kita untuk berpikir dan merubah sikap tindakan kita, perilaku kita, sehingga kita mampu merubah karakteristik diri kita, mampu merubah tingkah laku kita, karakteristik kita, dan juga tentu bukan hanya diri yang harus kita rubah, tapi keluarga. Hadirkan perubahan di dalam keluarga kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan dan interaksi dengan Al-Quran ini mampu menghadirkan perubahan, sehingga kita dimulai dari tadi merubah situasi kondisi kejahiliahan, sehingga kita tidak diliputi dengan kebodohan, tidak diliputi dengan kegelapan. Kita akan terbebas dari kondisi Indonesia gelap. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan oleh Allah dari kegelapan dengan wahyu-wahyu Allah melalui Al-Quran. Sekian sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.